eh, halaman 64. 64. Fasal status sholat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kula fasal sakatus salat utawi pira-pira menangi salat. Ditatun nikun 6 baina takbiratul ihrami iku ing dalam antarane takbiratul ihram wa du'ai lan maca doa wa du'a iftitahi lan maca doa iftitah wa baina doa iftitahi lan ing dalam antarane doa iftitah wa ta'awudhu lan maca ta'awud wa bainal fatihati ing dalam antarane fatihah wa ta'awud dan ta'awud wa baina akhir fatihati ing dalam antarane akhir fatihah wa amin maca amin wa baina amini kan ing dalam antarane maca amin wa surati lan maca surat wa baina surati lan ing dalam antarane maca surat ruku' lan ruku'. Coba terangkan apa yang tadi dibaca. Kalau ini menerangkan tentang diam di dalam sholat. Diam di dalam sholat itu ada 6. Yang pertama, diamnya takbiratul ihram atau mengangkat tangan 2 dalam sholat. Yang kedua, yaitu diamnya ketika membaca iftitah. Yang ketiga, diamnya di antara membaca doa iftitah. Yang di antara membaca doa iftitah dengan Jadi untuk menerangkan Elang itu fokus ke huruf wawu ya. Fokus ke huruf wawu yang bermakna dan. Ketika ada huruf wawu makna dan itu menandakan bahwa itu menjadi bagian yang lain. Contoh di sini sakatus sholati, diam di dalam sholat. Ditatun 6 baina takbiratul ihrami wa du'ail baina takbiratul ihrami ya, jadi fokus ke apa ya, penggalan-penggalan kalimat. Jadi 6 itu apa adanya, maksudnya apa adanya itu Elang harus paham. Jadi penggalan-penggalan kalimatnya itu harus bisa dipahami ya, supaya bisa menjelaskan. Jadi 6-nya itu apa aja? Yang pertama itu baina takbiratul ihrami nyampe wa du'ail iftitahi. Nah itu berhenti. Nah, maksud daripada kalimat baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi itu maksudnya apa? Artinya jadi ketika menjelaskan harus tahu penggalan-penggalan kalimatnya supaya ketika menerangkan itu enak. baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi yang pertama di dalam antaranya takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Contoh. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan
membaca doa iftitah. Digerak. Contohnya ketika di sholat terus kita takbiratul ihram dan di akbarnya ketika diam itu kita ketika sudah selesai Allahu Akbar situ kita berdiam dan membaca doa iftitah. Dan yang kedua baina doa iftitahi wa ta'udi, di antaranya membaca doa iftitah dan ta'ud. Dan yang ketiga bainal fatihati wa ta'udi, di dalam antaranya membaca Fatihah dan ta'ud. Contohnya kita membaca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita berhenti, diam sejenak, lalu sambung bacaan kembali Fatihah. Wa baina akhir Fatihati wa aminin. Dan di dalam antaranya Al-Fatihah akhir dan lalu baca amin. Contohnya di ayat waladhdallin. Sebelum kita membaca amin, kita diharuskan untuk berhenti sejenak, diam terlebih dahulu lalu membaca amin. Wa baina aminin wa surati, dan di dalam membaca amin dan surat. Ketika kita sudah membaca amin dengan serentak, lalu di situ kita diharuskan untuk berdiam sejenak, lalu disambung membaca surat pendek. Wa baina surati wa ruku'i, dan di dalam membaca surat dan ruku, di tengah-tengahnya kita diharuskan untuk berhenti sejenak. Ya, cukup untuk menerangkan. Alhamdulillah Saudara Elang sudah menjelaskannya secara mendetail ya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saktatus sholati sitatun, ada berapa kalimat? Apa aja? Nah, yang pertama kalimat apa? Isim, fi'il, huruf. Isim. As-sholati kalimat isim. Kedudukannya menjadi Kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Nah, mudhofnya lafad saktatu. Tuh. Lafad sitatun, kedudukannya menjadi khobar. Pengertian khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang maknanya disandarkan kepada mubtada. Khobar terbagi menjadi dua. Apa aja? Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nah, sitatun itu khobar apa?
mufrad apa ghairu mufrad? Khobar mufrad. Mufrad. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu fasal terakhir ya. Buka halaman